Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nia Resta Handayani dengan NIM 2405112934. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Dengan saya Utami Purbalaras dengan NIM 2405112530 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai adat dan adat Melayu Riau. Selamat menyaksikan. Apa sih yang dimaksud dengan adat? Adat adalah suatu kebiasaan yang menjadi identitas suatu suku dalam menuruti aturan dari hasil kesepakatan suku tersebut untuk mengatur segala aktivitas masyarakatnya dalam hubungan dengan penciptanya, sesama manusia, dan lingkungan. Yang selanjutnya kita akan membahas 4 kategori adat. Nah, yang pertama ada adat yang sebenar adat, yang kedua ada adat yang diadatkan, yang ketiga ada adat yang teradatkan, dan yang keempat atau yang terakhir ada adat istiadat. Selanjutnya kita akan membahas 4 adat dalam upacara daur hidup. Yang pertama ada pada adat istiadat pada masa kehamilan. Yang kedua ada adat istiadat pada masa melahirkan. Yang ketiga ada adat istiadat pada masa balik. Yang terakhir atau yang keempat ada adat istiadat pada saat menikah. Berikut adalah 4 contoh budaya Melayu. Yang pertama ada melenggang perut, yaitu pada masa kehamilan pada usia kandungan berusia 7 bulan. Yang kedua ada menanam ari-ari atau kakak bayi, yaitu pada masa pasca melahirkan. Yang ketiga ada mengasah gigi, yaitu pada masa usia belia atau balik. Yang keempat atau yang terakhir adalah meminang, yaitu pada masa ingin menikah. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat dalam budaya Melayu. Adat dalam budaya Melayu adalah sistem nilai yang kompleks dan mendalam yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, aspek adat dalam komunikasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada kata mendaki, yang kedua ada kata melereng, yang ketiga ada kata mendatar, dan yang terakhir ada kata menurut. Yang kedua, aspek adat dalam sistem penyapaan terbagi menjadi 6. Yang pertama, sapaan dalam tali kekerabatan. Contohnya, penyapaan kakek dan nenek disebut dengan atan dan andeng. Sapaan berdasarkan usia. Contohnya, penyapaan kakak dan abang digunakan untuk orang yang lebih tua dari sang penyapa. Yang ketiga, ada sapaan di luar tali kekerabatan. Contohnya, penyapaan soki untuk orang yang ilmunya lebih tinggi dari seorang ustadz. Sapaan berdasarkan garis keturunan. Contohnya, penyapaan tengku untuk keturunan raja. Yang kelima, sapaan berdasarkan gelar atau profesi. Contohnya, penyapaan untuk bapak atau ibu guru untuk orang yang mengajar di sekolah maupun di perguruan tinggi. Yang terakhir, ada sapaan berdasarkan penggolongan. Contohnya, penyapaan saya disebut dengan awak, saya, aku, atau kami. Selanjutnya, adat dalam berpakaian. Yang pertama, haruslah menutup aurat. Yang kedua, haruslah menjaga kebersihan dan kerapian. Dan yang terakhir, simbolis dan bermakna.